Halo teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perbaikan alat pemanggang roti atau toaster ya teman-teman. Merek Kenwood. Seperti apa alatnya teman-teman? Mungkin teman-teman sudah sering melihat. Bagi yang belum pernah lihat, seperti itu. Konsumen saya yang ada di Cembeluit, cukup jauh dari sini. Nah, ini toaster ini cukup besar teman-teman, jadi bisa untuk 4 pasang roti, yang biasanya ada yang ukuran setengah ini teman-teman ya. Jadi ini merek Kenwood. Dan ini tipenya ya teman-teman, TT890 series dengan tegangan 220 sampai 240 volt, 50 strip 60 Hz. Dan wattnya cukup besar teman-teman, 1300 sampai 1500 watt. Merek Kenwood Ltd. Seperti ini teman-teman. Jadi keluhannya toaster ini tidak berfungsi dengan baik untuk memanggang roti. Jadi ketika dipencet, tuas ini naik kembali teman-teman. Walaupun sudah dicopkan ke listrik, dia naik kembali dan tidak bisa tidak bisa memanggang roti teman-teman ya, karena ini untuk mengukur waktunya teman-teman. Ya di sini ada durasi waktu dengan volume yang bisa diputar-putar. Mau memanggangnya berapa menit? Aturannya di sini teman-teman ya. Dan ketika dipencet atau ditekan, tuas ini akan tertahan oleh sistem magnet di dalamnya teman-teman. Jadi ada trafo kecil yang diinduksi, dimasuki tegangan listrik, kemudian terunduksi dan menghasilkan magnet. Lalu dia menempel atau menarik kuncian dari tuas ini di dalam teman-teman. Ketika terjadi magnet, maka ini terkunci sampai waktunya yang ditentukan oleh timer yang di sini yang diputar, di setel teman-teman ya. Maka tuas ini akan lepas kembali dan roti pun matang. Teman-teman ya, yuk kita periksa saja, coba kita tes dulu teman-teman ya. Coba listrik teman-teman ya. Ya. Jadi ada beberapa jenis atau model teman-teman ya dari toaster ini. Dan ini apakah lampunya hidup atau tidak? Saya belum tahu. Jadi coba kita pencet. Nah teman-teman, tidak hidup ya teman-teman. Walaupun sudah dipencet ke listrik, dia langsung naik kembali teman. Jadi tidak mengunci. Nah sementara hangat ini teman-teman ya. Jadi kita cabut dulu listriknya. Jadi toaster ini bisa panas teman-teman. Bisa panas, cuman saja tuasnya ini tidak bisa mengunci sehingga tetap tidak bisa membakar roti. Ketika dia lepas begini, maka arus lepas lagi dan toaster ini dingin lagi. Begitu teman-teman. Yuk, kenapa? Apa yang menyebabkan toaster ini tidak bisa mengunci? Gampang sekali teman-teman ya. Di dalam itu ada sistem atau ada modul yang mengatur sistem magnet dan waktunya teman-teman. Modulnya kecil. Gampang saja teman-teman membongkar sendiri jika ada punya toaster atau ada keluhan tetangga atau mungkin saudara punya toaster mengalami hal semacam begini. Teman-teman simak saja yuk. Saya mengajak teman-teman bersama-sama kita perbaiki teman-teman ya. Sama-sama kita mengikuti perbaikan dari toaster ini. Yuk kita buka dulu teman-teman ya. Di bawah ini ada 4 baut teman-teman. 4 baut yang mesti kita buka. Coba kita wah. Teman-teman, ternyata dia menggunakan kunci baut yang tidak biasa teman-teman ya.
bukan baut minus juga bukan baut plus. Sepertinya dia menggunakan semacam baut bintang tapi menonjol ke atas, bukannya cekung. Kalau cekung kita bisa pakai L bintang, tapi ini nonjol ke atas teman-teman ya. Wah, saya tidak punya kunci, tapi saya akan berusaha untuk coba membuatkan kuncinya teman-teman ya. Saya korbankan satu obeng untuk kita buat kuncinya. Yuk ikuti terus teman-teman ya. Saya coba buka dengan obeng modifikasi ini aja teman-teman ya. Walaupun agak sulit karena udah tidak ada tangkainya lagi, jadi saya pakai tang aja. Yang penting bautnya bisa terlepas. Nah, udah mulai terlepas nih teman-teman. Nah, ini bautnya teman-teman. Dan ini teman-teman, dalamnya seperti begini ya teman-teman ya. Dia ada modul. Teman-teman angkat saja tutupnya dan cabut dulu soket ininya teman-teman ya. Ada soket ke sistem magnetnya. Ini ada sistem magnet di sini teman-teman ya. Ada trafo kecil. Itu. Jadi soketnya teman-teman cabut saja dulu. Soket ini ada 3 kabel teman-teman ya. Ya, sudah cabut baru teman-teman keluarkan tutupnya ini atau oh ya, satu lagi tuasnya ini teman-teman. Jangan lupa tuasnya ini. Tuasnya ini ada di dalam, ada semacam pengaitnya. Teman-teman tinggal buka pengaitnya lalu tarik. Nah, sebentar teman-teman ya. Posisinya di mana nih? Aduh. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalam itu ada pengait tuasnya teman-teman. Ini ya. Di dalam sana. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kelihatan itu. Teman-teman tinggal pakai obeng saja untuk mencabut tuas ini. Dia tertancap dan teman-teman tinggal congkel aja sedikit begitu. Ini dibuka begini teman-teman ya. Dibuka, kemudian si platnya atau tuasnya itu ditarik ke belakang. Itu teman-teman ya. Jadi ada tuas kecil. Ada pengait kecil gitu maksud saya teman-teman. Nah, pengait kecil ini teman-teman congkel saja begitu, buka sedikit atau teman-teman ganjel begitu, dan lalu teman-teman nah tarik keluar situasinya ini, mundur. Nah, lepas ini tuasnya teman-teman ini, dan sistem magnetnya ada di sini teman-teman. Nah, sudah lepas begitu tinggal teman-teman keluarkan saja cover atasnya ini. Nah, dalamannya seperti begini teman-teman ya. Ini sistem magnetnya. Sistem magnet 12 volt teman-teman ya. Jadi ada trafo kecil di dalam sana. Trafo kecil ini ketika terinduksi atau ada tegangan maka dia akan menarik pelatuk ini. Di sini ada pelatuk teman-teman. Nah, ini pelatuk ini ketika ada magnet dia akan nempel dan mengunci si tuas ini, sehingga tuas ini nyangkut di sini teman-teman ya. Jadi dia nyangkut ininya teman-teman. Ini ketika turun nanti nyangkut di sini. Jadi ini turun teman-teman. Ketika dia turun ini harus menyangkut teman-teman. Nah, ini harus nyangkut. Nah, harusnya nyangkut begitu teman-teman ya. Itu dia. Nah, harus nyangkut itu teman-teman. Tapi ini karena tidak ada magnet,
tidak terinduksi trafonya, tidak ada tegangan, maka dia lepas lagi begitu ya. Dan dia harus nyangkut ini. Klek, harus nyangkut. Tapi ini lepas gitu ya. Lepas. Oke, teman-teman. Jadi sistem magnetnya di sini dikontrol atau dikendalikan oleh modul, teman-teman. Nah, modulnya di mana? Gampang, teman-teman. Sabar ya. Kita kupas tuntas, kita perbaiki sampai harus bisa. Nah, ini teman-teman. Ada di sini modulnya, teman-teman. Nah, ini modulnya, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman, elko inilah yang jadi masalah, teman-teman ya. Karena resistor ini tidak mudah putus, dan transistor pun biasanya kuat. Itu jarang-jarang sekali ya terjadi dari transistornya. Tapi yang sering-sering ini kapasitor ini, teman-teman. Ada 2 kapasitor, dan kapasitor yang besar lah, yang 220 mikro kalau tidak salah ya. Tegangannya sekitar 16 volt. Ini yang biasanya kering. Tapi kita cek saja, teman-teman ya. Kita keluarkan dulu. Teman-teman congkel dulu keluar ini pemutar volumenya. Pakai obeng yang tipis, teman-teman. Karena cukup lumayan agak keras. Nah, sedikit saja begitu, dia akan tercongkel keluar, teman-teman ya. Oke, lah lepas. Ini pemutar volumenya ya, teman-teman. Jadi ada volumenya di situ. Nah, itu. Lalu teman-teman buka, ada baut pengunci atau penahan modulnya. Nah, sudah itu teman-teman keluarkan saja, tarik saja ke belakang. Iya, begitu. Hati-hati tombol-tombolnya ini jangan sampai berantakan, karena kalau tertukar bentuknya akan beda-beda gitu, teman-teman. Walaupun bisa diposisi. Nah, teman-teman langsung ketahuan kalau ini, teman-teman ya. Jadi ada kapasitor yang memang sudah kelihatan kembung, teman-teman. Jadi kemungkinan kapasitor ini kering, teman-teman ya. Sudah bisa dipastikan kapasitor ini kering. Ini, teman-teman. Ini berapa mikro ya? Ya betul, teman-teman. Sekitar 220 mikro, 16 volt, teman-teman ya. Jadi itu kapasitornya 220 mikro, 16 volt. Lihat, teman-teman ya. Nah, itu. Oke. Dan kita tinggal cabut saja dan kita ganti, teman-teman ya. Kalau kapasitor yang satu ini jarang biasanya. Tapi kalau teman-teman mau menggantinya juga silakan aja. Mau diganti semuanya juga jauh lebih baik, teman-teman ya. Tapi dengan ganti satu ini biasanya sudah oke, teman-teman. Ini 1 mikro, tidak terlalu pengaruh karena dia hanya dikontrol IC-nya. Tapi kalau yang 220 mikro ini, 16 volt ini wajib diganti. Jadi kemudian tegangan di sini sudah tidak keluar lagi 12 volt, teman-teman. Oke, kita cabut saja, teman-teman ya. Kita cabut dulu. Yuk, saya panaskan soldernya dulu. Sedikit informasi ya, teman-teman. Modul ini menggunakan IC tipe CD4066BE. Teman-teman bisa menggunakan sudut timah atau dipanasin saja juga bisa, teman-teman ya. Kalau kecil begini saja di pinggir posisinya, saya bisa panasin saja, teman-teman. Kita cabut saja, kita cabut dan kita ganti, teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan mengganti ini saja sudah bisa berfungsi. Nah, ini saya tunjukkan dulu ke teman-teman. Jadi kapasitor ini sudah mengalami
pembengkakan bodi ya, sudah mau meletus teman-teman. Kurang terang nampaknya ya. Ini teman-teman, jadi bodinya sudah mulai kembung ya, bukan sudah mulai kembung lagi, sudah mau meletus. Dan ini sudah mulai meletus teman, jadi sudah mulai keluar nih teman-teman, bodinya sudah mulai meleset. Dan itu kaki-kakinya kelihatan kuning-kuning, maaf, bodinya sudah mulai kembung dan kakinya sudah mulai kuning-kuning, di pangkal pinnya itu sudah mulai kelihatan agak kuning-kuning teman-teman. Artinya dia sudah mengeluarkan cairan ini teman-teman. Dan ini sudah bisa dipastikan rusak. Jika teman-teman tidak mempunyai tester, teman-teman ganti saja, tidak usah ukur lagi. Tapi untuk saya berbagi pengalaman, saya akan mengukurnya teman-teman ya. Kapasitor ini apakah kering atau tidak, sudah meletus. Kenapa tegangan tidak bisa keluar sehingga tidak terjadi induksi magnet, proses magnet. Yuk saya ukur ya teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai multitester dengan keluhan toaster ini tidak bisa jelek atau tidak bisa mengunci, itu sudah pasti yang seringnya elko ini teman-teman, elko yang tadi saya cabut. Dan ini kebetulan elko ini kembung teman-teman, sehingga kita bisa memvonis langsung bahwa elko ini rusak teman-teman. Tapi bagaimana kalau jika kasusnya elko-nya tidak kembung teman-teman? Teman-teman gak usah ragu, ganti saja dan saya udah bisa pastikan kemungkinan besarnya itu bisa bilang 90% adalah elko-nya. Tapi langkah pertama tetap ganti saja. Coba kita ukur di mode kapasitornya teman-teman. Nah ini mode kapasitornya. Coba kita ukur teman-teman ya, untuk memastikan apakah benar elko ini sudah kering. Iya, kita ukur 2 pinnya. Dan di sana. Nah, itu teman-teman. Multitester hanya berkedip mati dan tidak bisa membaca. Saya lepaskan maka dia akan on kembali. Nah, itu artinya kapasitor ini sudah kering teman-teman ya. Elektrolitnya sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi ini kita ukur teman-teman ya. Saya ukur. Nah, teman-teman lihat itu multitesternya nanti. Dia harusnya mati kemudian menunjukkan angka, dan itu tidak ada teman-teman, hanya kedip-kedip saja. Nah, jadi bisa dipastikan kapasitor ini sudah kering teman-teman. Jadi kemungkinan besar 100% diganti kapasitor ini, langsung sistem magnet bekerja lagi dan toaster ini akan berfungsi normal. Ayo kita buktikan teman-teman ya. Saya akan mengambil elko dulu teman-teman. Saya selalu stok elko yang untuk 220 mikro selalu banyak teman-teman ya. Selalu ada stok. Karena banyak sekali perangkat-perangkat kecil yang saya perbaiki itu filter tegangannya yang bermasalah. Filter tegangan itu antara 220 mikro sampai 1000 mikrofarad. Tegangannya bisa berkisar 16 volt sampai 50 volt. Sehingga saya di sini menyediakan ada kapasitornya saya besarkan teman-teman. Di sini saya menyediakan 470 mikro dari 35 volt sampai 50 volt. Nah, untuk toaster ini kapasitornya kan dia menggunakan kapasitor 220 mikro dengan jatuh nih. 220 mikro dengan tegangannya, toleransi tegangannya atau tegangan yang dipakai 16 volt teman-teman ya. Itu 16 voltnya tertutup. Karet kita bersihkan dulu teman-teman. Ya, karetnya saya buang dulu. Nah, itu kelihatan teman-teman ya. 220 mikro 16 volt. Ini akan saya ganti saja. Teman-teman ganti saja dengan yang lebih besar agar lebih awet.
Saya akan menggantikannya saja dengan 470 mikro 35 volt. Ya teman-teman, kalau lihat di perangkat-perangkat yang lain boleh 1000 mikro 50 volt boleh teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu posisi duduknya atau posisi komponen ini. Jika besar dia pemuat atau tidak, atau mengganggu atau menghalangi sehingga tidak bisa dimasukkan PCB ini ke dudukan perangkat, teman-teman pertimbangkan itu aja. Dan ini karena kapasitas tempat besar dan memungkinkan, saya akan ganti dengan elko yang besar ini. Biasakan teman-teman untuk selalu membersihkan kakinya terlebih dahulu, mengeriknya. Karena itu pasti ada kotoran-kotoran. Agar memudahkan penyolderan dan terkoneksi dengan baik teman-teman ya. Oke, sudah begitu. Dan kita pasang. Jika ada tulisan itu gampang teman-teman ya. Di sini ada tulisan plus dan minus. Teman-teman tinggal kasih kaki yang plus di plus, minus dan minus. Jika tidak ada tanda itu teman-teman, pastikan untuk setiap penyambutan elko teman-teman pastikan polaritasnya atau positif negatifnya. Di posisi sebelah mana negatifnya, sisi mana positifnya. Kadang di PCB itu ada yang tertulis, ada yang tidak teman-teman. Karena ini tertulis, jadi gampang. Lubangnya masih tertutup teman-teman. Karena saya tidak mencabutnya pakai sedot timah. Oke. Gimana tadi elko? Oh ini elko terlempar. Dan tinggal masukkan saja. Kita pasangkan saja. Ya. Buka kakinya baru kita solder teman-teman ya. Pastikan solderan ini matang teman-teman ya. Ya begitu. Sudah matang. Bagus teman-teman ya. Tinggal kita potong kakinya. Potong saja kakinya. Oke. Saatnya kita uji coba teman-teman. Langsung kita tes saja teman-teman ya. Dan untuk mengetesnya cukup kita pasangkan saja ke soketnya, kita pasang saja ke modul ini. Kita pasangkan soketnya. Ini tidak mudah terbalik teman-teman. Jadi fungsi tuas ini teman-teman, saya jelaskan dulu. Fungsi tuas ini dia akan turun menekan itu teman-teman ya, menekan, dan switch ini akan bekerja. Jadi tuas ini akan menekan switch sebelah dan sebelah sini untuk nempel dan dia bekerja teman-teman ya. Ketika ini arus masuk ke elemen pemanas di sini teman-teman. Di sini ada elemen banyak ini. Sepanjang ini elemen semua. Dan ketika dia on, makanya ada switch 2 teman-teman ya. Elemen sebelah ini. Dan ketika dia masuk, ini teman-teman, ketika masuk ke elemen, tegangan sudah masuk ke elemen dan akan mengalir ke modul. Ke modul tadi teman-teman. Nah, modul tadi akan bekerja langsung memproses trafo di sini menjadi magnet.
atau menginduksi trafo ini menjadi magnet. Trafo ini terinduksi menghasilkan magnet dan dia akan menarik si pengunci ini tadi teman-teman, pengunci ini untuk nempel terus begitu teman-teman, dan dia akan mengunci ini tongkat ini, dan tongkat ini tidak bisa naik sampai waktu yang ditentukan oleh timernya selesai, baru dia akan lepas magnetnya dan roti matang dan tuas ini pun lepas dan saklar tegangan ini pun lepas semua dan listrik pun padam gitu teman-teman ya. Nah, kita tes dulu teman-teman. Kita tes saja supaya langsung tahu apakah modul ini berfungsi dengan baik. Biasanya hanya satu itu teman-teman ya penyebabnya. Gampang sekali, teman-teman nggak usah ragu. Dan ini pastikan modul ini jangan sampai nempel di besi atau apa yang lain. Teman-teman ganjal saja pakai kertas ataupun ya. Saya akan mengganjalnya pakai koran saja. Menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Konsleting teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman kita tes. Sudah kelihatan teman-teman ya. Jika alat ini berfungsi dengan normal, maka ini tuas ini akan menempel teman-teman. Dari mana ya? Beginilah, begini aja. Jadi nanti dia akan menempel teman-teman, dan itu tongkat ini akan ditahan oleh tongkat magnet ini. Dia akan mengunci begini teman-teman. Dia akan mengunci begini. Menekan terus ke sana. Sehingga tidak bisa lepas sampai waktunya selesai, baru dia akan lepas begitu teman-teman. Nah, saat ini tuh tidak berfungsi dengan baik. Sekarang setelah kita ganti elko-nya, coba mari kita tes teman-teman ya. Saya pasangkan dulu stiker listriknya. Ya, sudah. Mari kita coba. Nah, teman-teman, sudah dengar? Sudah lihat teman-teman? Dan ini alat sudah berfungsi dengan baik teman-teman ya. Kita tunggu saja sampai waktunya selesai. Apakah mesin ini, alat ini berfungsi dengan normal? Ketika nanti selesai waktunya teman-teman, maka ini magnet lepas dan saklar ini pun akan terlepas. Kita tunggu saja sampai waktunya teman-teman ya. Ini sudah panas. Tosnya rendah panas teman-teman ya. Panas banget. Kita tunggu saja. Anggap saja kita masak roti teman-teman ya. Manggang roti. Dan sampai roti matang. Jika alat ini berfungsi dengan normal, pasti akan lepas. Akan selesai pemanggangannya. Mungkin ini putarannya jauh teman-teman ya, jadi masaknya agak lama ini. Saya tadi tidak setel di setelan rendah dulu.
sepertinya posisinya maksimal mungkin, sehingga ini agak lama teman-teman, tapi tidak apa-apa ya teman-teman ya. Untuk membuktikan bahwa alat ini apakah berfungsi dengan maksimal, tidak masalah. Kita tunggu saja. Nah, teman-teman, akhirnya alat ini berfungsi dengan normal. Mantap. Oke teman-teman, sudah berhasil kita perbaiki. Kita cabut dulu stekernya. Steker listrik sudah kita cabut. Jadi benar teman-teman ya, elko tadilah jadi sumber masalah, karena modul ini tidak mendapat suplai tegangan dengan baik, sehingga dia juga modul ini tidak bisa menyuplai tegangan ke trafo yang kecil ini untuk menjadi magnet, atau menginduksi trafo ini untuk menjadi magnet. Dan berhasil kali ini teman-teman ya, kita cukup mengganti elko. Toaster ini sudah berfungsi lagi dengan normal. Ayo kita rapikan kembali ya. Teman-teman, sengaja saya buat sampai selesai pemasangan cover kembali teman-teman ya. Teman-teman keluarkan kembali soket tadi, soket modulnya, lepaskan, kemudian dan masukkan dengan mudah. Sudah ada dudukannya teman-teman ya. Ya, cukup begitu saja, sangat mudah. Dan kemudian teman-teman pasang bautnya. Sebelum dibautkan, teman-teman tes dulu ya. Ingat, jangan lupa untuk tes knopnya agar berfungsi dengan baik, baru teman-teman bautkan. Seperti biasa teman-teman, saya selalu mengingatkan, putarlah baut ke kiri dulu, baru putar ke kanan agar masuknya dengan lunak. Jangan langsung mengunci keras, karena takutnya baut ini membuat drat baru ya teman-teman. Ya, kunci secukupnya saja, karena ini plastik-plastik. Sudah bagus, sudah kokoh ya. Baru kita mulai memasukkan ke toasternya. Kita tutup kembali teman-teman ya. Oh ya, sebelum kita menutupnya teman-teman, karena kebetulan kita membuka ini, kita bersihkan dulu switch-switchnya teman-teman ya. Switch dari tegangan AC-nya ini kita bersihkan pakai amplas teman-teman ya. Teman-teman bersihkan saja pakai amplas halus-halus saja. Oke. Setelah sudah, kita masukkan teman-teman. Kita tutupkan lagi. Dan jangan lupa sambil miringkan dulu, pasang kembali soket tegangan untuk trafo kecilnya yang tadi kita cabut teman-teman ya. Ini ya. Teman-teman pasang saja, karena tidak mungkin terbalik. Karena dia tidak, kalau terbalik dia tidak bisa dipasangkan teman-teman ya. Nah, kurang kelihatan teman-teman ya. Ya sudah, intinya begitu, soketnya harus dipasang. Kemudian jangan lupa tuasnya tadi teman-teman. Tuas ini teman-teman ya, harus dimasukkan lagi. Teman-teman tinggal masukkan dan dorong saja, dorong sampai dia klik si plastik pengunci di kaitan ini teman-teman. Yang tadi kita buka kaitannya itu ya. Jadi dia akan nyangkut di situ kaitan kecil itu. Masukkan, saya dorong ke dalam sampai klik. Ah, begitu. Nah, itu dia posisinya teman-teman. Saya tinggal dorong saja di atas ini, dia
Iya, ini agak kelihatan teman-teman ya. Dan kita masukkan ke lubang yang bawah ini teman-teman. Yang bawah itu dia. Biasanya mudah teman-teman, tapi kali ini mungkin saya perlu memperhatikan kamera. Jadi fokusnya. Dua, bagaimana supaya kamera termonitor agar teman-teman bisa melihat, yaitu ya posisi sudah mulai masuk teman-teman. Nah, dia sudah mulai masuk itu teman-teman ya, itu teman-teman ya. Nah, ketika sudah masuk itu tinggal teman-teman dorong saja. Kita tinggal dorong saja begitu agar tuas ini. Nah, saya dorong pakai obeng itu, kelihatan teman-teman, ada obeng itu. Saya dorong saja sampai klik nanti dia. Nampaknya sudah klik teman-teman. Belum ya. Nah, sudah teman-teman ya. Sudah klik. Kalau sudah klik kita cabut, udah nggak bisa teman, dia udah nyangkut. Nah, oke. Ya, sudah berfungsi. Dan sekarang kita tutup. Kita rapihkan teman-teman. Oke. Dan sebelum kita baut, kita tes apakah sudah. Ya, sudah teman-teman ya. Dan tinggal kita balik untuk kita pasangkan bautnya. Nah teman-teman, karena bautnya tadi rada baut aneh-aneh, dan kali ini saya sudah persiapkan, saya akan ganti dengan baut yang plus saja, yang kepalanya plus teman-teman ya, supaya ke depan jika ada masalah lagi kita bongkarnya mudah. Oke ya, selamat menggunakan baut baru toaster. Nah, sekarang lebih enak teman-teman, kita menguncikannya sudah pakai baut plus sampai rapi teman-teman ya, sampai betul tidak longgar lagi. Terus itu sudah. Oke. Sudah kokoh teman-teman. Iya. Iya. Sudah bagus. Pasangkan kembali. Dudukan volumenya teman-teman. Posisikan dulu ke posisi kiri atau kanan sampai mentok agar teman-teman mudah menyetelnya. Oke, begitu ya. Pas angka satunya, hingga kalau putar ke kanan dia pas di angka 6-nya teman-teman ya, gitu. Jadi kalau putar mentok dia pas di 1. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes lagi untuk terakhir setelah dikemaskan, apakah alat ini berfungsi masih dengan baik dan normal. Kita tidak usah pakai lampu dulu teman-teman. Sekarang kita colokkan lagi ke listrik. Kita akan tes apakah ini sudah bisa dipencet. Belum teman-teman. Kita posisikan di 2 saja ya, agar lebih cepat. Dan sekarang kita tes. Kita pencet berfungsi ya, kita cancel dulu. Kita tes lagi untuk bawah ya, berfungsi. Kita cancel lagi. Dan sekarang kita coba pilih yang bawah dan kita tunggu sampai roti ini matang teman-teman ya.
Oke teman-teman, selesai sudah. Dan alat ini sudah berfungsi dengan baik teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sudah sama-sama mengikuti perbaikan alat toaster ini dan sudah berhasil dengan baik. Hanya cukup menggantikan elko teman-teman ya, elko 220 mikro yang tadi sudah kering. Dan alat ini sudah berfungsi dengan normal lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, tentu di channel Edi Berbagi, channel perbaikan alat-alat elektro dan elektronik bagi pemula. Sama seperti saya teman-teman ya. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan klik tanda lonceng agar teman-teman bisa mengikuti terus perkembangan mungkin perbaikan alat-alat kecil ataupun besar seputar elektro dan elektronik teman-teman ya. Dan semoga sedikit informasi ini bisa memberi manfaat atau ada manfaat. Terima kasih. Bye.